Beginilah Demokrat, Luhut minta semua kompak, Demokrat nyinyir lagi, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Di saat pandemi seperti ini sudah sewajarnya semua pihak saling membantu. Perseteruan politik di masa lalu harusnya bisa dikesampingkan dulu. Pandemi ini ruwet. Kalau masing-masing pihak mau cari muka, lama selesainya. Itulah yang disampaikan Menko Marves Luhut beberapa waktu lalu. Dia mengatakan banyak pihak swasta yang memberikan sumbangan tanpa banyak berkomentar, sehingga mengajak semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi corona ini. Kalau kita lihat, ini donasi pihak swasta sangat-sangat banyak yang datang. Tidak banyak berkomentar. Saya ulangi, tidak banyak berkomentar. Mereka memberikan sumbangan. Ada yang kita minta, ada yang tidak kita minta. Dan semua memberikan sumbangan barang. Kami tidak menerima sumbangan uang, kata Luhut. Dan saya harap dari teman-teman semua, maaf, pengamat-pengamat, politisi-politisi, tolong semua please. Kalau kali ini, kita kompaklah. Nanti selesai ini, Anda mau anu lagi, silakan, ungkapnya. Luhut mengingatkan bahwa prioritas saat ini adalah menyelamatkan orang banyak. Dia menitipkan harapan ini kepada semua pihak. Tapi kalau ini, saya titip betul, kita ini ingin menyelamatkan nyawa banyak orang, katanya. Benar sekali yang dia katakan, semua harus kompak satu suara. Bukan cari panggung memperkeruh situasi, yang satu bilang A, yang satu lagi provokasi B, yang satu lagi sebar hoax C. Lalu penceramah agama dengan so pintarnya jadi ahli pandemi dan vaksin dadakan, mengatakan D. Masing-masing ada udang di balik batu, oposisi terus nyinyir, kadrun terus memproduksi hoax, penceramah agama bikin konspirasi ngawur, barisan sakit hati terus meminta pemerintah turun. Demokrat balik mempertanyakan kekompakan internal pemerintah dalam menyelamatkan nyawa rakyat saat corona tengah menggila. Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak? Apa benar semua sudah bekerja sama dalam satu komando, fokus pada penyelamatan nyawa rakyat? Kata Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra DPP PD Herzaki Mahendra Putra. Tidak ada yang berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi, seperti mau dapat cuan dari vaksin dengan menjualnya. Tidak ada yang sibuk minta anggaran besar untuk bangun ini itu, atau selamatkan usaha rekanan yang merugi, padahal seharusnya semua anggaran fokus ke penyelamatan nyawa, tambahnya. Herzaki menyebut sebaiknya pemerintah introspeksi diri sebelum mengajak dan mengesankan rakyat tidak kompak. Sebab kata dia, Indonesia mengalami situasi darurat COVID-19 seperti sekarang karena kesalahan pemerintah. Dukungan luar biasa sudah diberikan rakyat, termasuk oleh kami, Partai Demokrat, kepada pemerintah termasuk di tataran kebijakan dan anggaran dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Rakyat di seluruh Indonesia termasuk kader-kader Partai Demokrat sudah banyak bergerak membantu sesamanya sejak pandemi ini melanda Indonesia. Tidak perlu lagi diajak solidar atau kompak, katanya. Hah, tidak usah merasa paling pahlawan deh. Demokrat ikut membantu, begitu pula dengan partai lain. Catat ini baik-baik, yang membantu bukan hanya Demokrat doang. Partai lain ada yang pinjamkan mobil ambulans, ada yang bagikan nasi kotak kepada warga yang terdampak, ada yang gelar vaksinasi massal, tapi Demokrat seolah sudah paling berjasa bagi negara ini, pretlah. Munafiknya lagi Demokrat terus nyinyir, partai lain tidak senyinyir Demokrat. Kalau begitu modalnya lebih baik Demokrat diam saja. Mengaku sudah banyak membantu, tapi di sisi lain terus rewel sejak anak mantan prihatin bicara soal failed nation. Apa gunanya? Demokrat sendiri tidak kompak, jalan sendiri dan merepet tak jelas. Ngaca dulu ngaca. Narasi basi yang terus diulang-ulang, kuno. Apakah tidak ada cara yang baru? Bukannya memberi semangat kepada rakyat atau membantu pemerintah. Makanya gerombolan ini yang menyungsepkan partainya sendiri karena tidak pernah ngaca. Laga seusutnya sudah mulai mengimbangi gerombolan tukang demo pemuja nasi bungkus. Kenapa Demokrat seolah tidak mau diajak kompak? Diajak bersatu menghadapi pandemi malah nyinyir dan ngegas ugal-ugalan. Apakah itu ada perintah dari partai? Diam saja sudah merupakan bagian dari menjaga kekompakan. Partai ini kalau sudah bersuara gak ada bagus-bagusnya. Jangan ribut terus, nanti kalau disuruh menatap Candi Hambalang ngamuk-ngamuk kayak orang stres, marah-marah, ngeblok akun lain. Bagaimana menurut Anda? Bisa saja Somad bermimpi soal AHY akan jadi presiden. Karena itulah AHY semangat tampil, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari siwar.com. Melihat foto mereka berdua, AHY dan Abdul Somad, mengingatkan saya pada sosok Prabowo yang pernah diramal oleh Abdul Somad. Dan percakapan itu disiarkan secara khusus di TV One
sebuah stasiun TV yang enggan memberitakan kronologis penangkapan Nia dan Ardi terkait syabu-syabu baru-baru ini, tapi yang ditayangkan adalah pembelaan pengacara keduanya. Begitulah manusia itu sering subjektif dan amat jarang yang objektif. Tidak banyak manusia yang mengaku salah kecuali terpaksa. Misalnya menghina presiden yang sudah dibekuk barulah mau minta maaf. Itu pun rasa-rasanya sih terpaksa. Karena kalau tidak dibekuk, ya permintaan maaf itu gak akan pernah ada. Ya kan? Demikian halnya Ibas dan AHY yang saat ini lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan pemerintah saat ini, padahal hampir semua orang Indonesia tahu betul bagaimana kinerja bapaknya. Paling ganteng adalah proyek Hambalang yang mangkrak, sudah menjadi sarang jin dan hantu-hantu yang tidak kasat mata kali ya. Hehehe. Padahal kalau proyek Hambalang itu kelar dan bisa digunakan saat pandemi ini, bisa difungsikan dengan baik dalam menangani pasien COVID, bisa berfungsi seperti Wisma Atlet kan? Jadi tidak banyak orang yang mau melihat diri sendiri, cenderung mereka melihat keluar lalu merasa dirinya sudah paling sempurna. Orang yang menghina presiden itu merasa dirinya paling benar dan sok bisa mengatasi banyak masalah. Tapi begitu orang itu jadi presiden, bisa-bisa amburadul. Nah, subjektif atau penilaian sempit seperti itulah yang menyebabkan terlalu banyak suara atau asbun alias asal bunyi. Orang yang kritis itu diperlukan, tapi syaratnya menyertakan kecerdasan dan analisis yang bagus, bukan kayak bocil BEM UI yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain kecerdasan, juga kebijakan dan pengalaman yang mumpuni bisa menjadi landasannya. AHY belum pengalaman jadi gubernur, apalagi kepala negara, kecuali bapaknya saja, dan itu pun ada banyak kasus yang menjadi tanda tanya dan mungkin perlu dibuka kembali pada waktu bapaknya menjadi kepala negara. AHY bahkan jadi lurah saja belum, tapi karena peponya lah, ia bisa menjadi ketua umum partai. Itu pun banyak kadernya yang geram sampai muncul Demokrat tandingan. Dan partai ini sudah bukan rahasia lagi, adalah partai keluarga. Maka elit Demokrat yang membela AHY bukanlah berjuang demi rakyat, tapi demi klan Yudhoyono. Tapi lucunya, iklan AHY dan timnya ini mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana yang mereka bela? 10 tahun berkuasa dan meninggalkan banyak masalah termasuk proyek Hambalang. Apakah ini bisa dibilang merakyat? Mobil internet yang waktu itu dipegang kader PKS pun mandek. Coba kalau itu berjalan dengan baik dan terawat, bisa anak-anak sekolah yang di daerah bisa melalui pandemi ini dengan tanpa hambatan koneksi internet. Kepincangan yang terjadi saat ini bukanlah ujuk-ujuk terjadi. Kesalahan masa silam termasuk korupsi yang gila-gilaan adalah penyebab negara masih keropos. Maka lucu sekali dan tidak tahu diri jika pihak AHY atau Demokrat sok paling pintar mengkritik pemerintahan saat ini dalam hal pandemi. Malah bisa dibilang tidak ada solusi yang ditawarkan, iya kan? Begitulah banyak orang yang tidak melihat dirinya sendiri, mungkin termasuk penulis juga, hehehe. Banyak orang lebih senang mencari kesalahan orang lain daripada dirinya, sok kritis, tapi tidak merasa telah membuat kerusakan selama 2 periode. AHY yang sudah gagal dan hanya 1 putaran benar-benar KO di Pilkada DKI 2017, tidak membuatnya melihat ke dalam diri lebih dalam lagi. Kenapa? Kekalahan itu sangat telak. Kenapa suaranya sangat sedikit sekali? Dan kini mau ke jenjang pertarungan Pilpres 2024. Apa yang bisa dibanggakannya untuk memasuki arena itu? Tapi mungkin AHY dan kerabatnya sudah tidak punya cara lagi mendongkrak citranya. Setelah 10 tahun membuat negara hampir ambruk, maka sulit mengukir nilai yang lebih bisa dipercaya masyarakat luas, yang mana hanya para penjilat dan berideologi ABS atau asal bapak senang. Sistem atau cara yang digunakan tim Prabowo Sandi pada Pilpres sebelumnya bisa dibilang brutal. Hoax dan fitnah sudah menjadi bagian serangan wajib. Nah, jangan-jangan sih cara ini masih diadopsi tim Demokrat, sehingga caranya mengkritik ngasal saja. Sangat sulit memang kalau seseorang punya banyak kesalahan masa lalu tapi ingin tampil seperti orang yang paling benar atau orang yang paling bisa diandalkan. Dan sungguh bangsa ini bisa sangat terbelakang jika masih mau memilih sesuatu yang sudah diketahui buruk. Sudah tahu buah busuk, tapi tetap mengambilnya. Bukankah ini sudah tidak sejalan akal sehat kan? Jadi percuma saja sih kualitas oposisi yang perankan AHY dan sekutunya. Upaya kritik yang dilontarkannya tidak memberikan substansi atau solusi. Yang ada hanya upaya politisasi dari keadaan susah seperti ini. Atau apakah tim AHY membaca keadaan ini bahwa masyarakat yang sudah serba susah dan panik, maka sulit mengedepankan nalar, malah mengedepankan emosi sehingga mudah chaos. Lalu AHY dan timnya tampil supaya emosi warga itu bisa ditampungnya dan dimanfaatkannya, semua demi kekuasaan belaka saja. Ataukah Somad mendatangi AHY lalu bilang,
lagi bermimpi bahwa banyak rakyat yang menginginkannya jadi presiden, sehingga Ahy begitu percaya diri dan semangat melontarkan sok kritikan yang tak solutif. Karena mimpi Somad ini bisa jadi rayuan dahsyat demi menyenangkan seorang politisi yang mungkin mau berdonasi atau berinfak gitu. Sungguh kasihan umat yang mengandalkan penceramah yang tidak bisa dipegang omongannya. Semoga masih banyak warga yang sedang mengalami masa krisis ini masih bisa berpikir jernih sehingga tidak mendukung orang yang hanya mementingkan kekuasaan daripada mementingkan kedaulatan negara dan kesejahteraan bangsa. Bagaimana menurut Anda?